Baterainya habis. Aduh, lagi seru-seru baterainya habis. Belum sempet di save ini. Waduh, aduh mohon maaf ya tadi kita mungkin tinggal closing tapi cukup menarik pembicaraan kita tadi. Anti klimaks lagi seru-serunya malah pada bubar. Ya itu dia, lagi seru. Jadi nggak tahu kalau ternyata handphoneku baterainya habis. Mohon maaf ya teman-teman semua. Ya, assalamualaikum semuanya lagi. Sekarang kita undang lagi deh tadi para pembicara kita untuk closing sebentar. eh Lagi enak-enak ngomong hilang. Oke, kita akan tunggu. Nah ini dia, coach. Mohon maaf jadi hilang. Oke, dan Kang Sani. Iya, lagi ngomong ternyata hilang saya. Nah, mudah-mudahan bisa bergabung semuanya. Oke, lagi bingung rupanya ya. Lagi enak-enak ngobrol, nggak taunya terputus. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Apa kabar ya untuk menyimak live-nya dari tadi ya. Eh, apa menarik ya sepertinya bahwa ternyata dalam pernikahan itu dibutuhkan persiapan yang sangat luar biasa, yaitu persiapan pranikah untuk teman-teman semuanya. Salah satunya menyiapkan diri, memantaskan diri untuk bisa mendapatkan jodoh-jodoh terbaik. Iya, titip sarung ngopi dulu biar makin fresh. Bukannya kenapa emang hilang aja tadi baterainya habis. Waduh, nggak bisa join yang lain. Coba saya ulang ya, saya ulang lagi. Minimal buat penutup dulu. Nah, oke. Kita undang satu persatu pembicara kita lagi. Semoga bisa tergabung ya. Coach. Kemana wae tiba-tiba ngilang. Tiba-tiba Tiba-tiba hilang. ngilang. Aduh. Tadi udah mau ditutup itu. Udah mau ditutup, belum sempat direkam, hilang. Aduh. Itu padahal Aduh. seru banget pembicaraan ini, seru banget. Ampun. Tapi otomatis tersimpan nggak ya? Nggak tahu ya itu. Di Kang Sani belum masuk, bentar Kang Sani. Aduh. Soalnya tadi dicek nggak ada. Aduh, kemana nih? Mudah-mudahan ada yang ngerekamnya di rumah. Hmm. Tadi kaget juga. Kang, kita dari awal lagi deh Kang ya. Boleh. Ya, dari pembukaan. Ayo aja saya mah. Aduh. Oke. Ambil puas, Gini, ambil gini, lepas gini. gitu ya. Mas Ari, kita kasih kesempatan 3 pertanyaan deh sebelum kita tutup. Sambil kita ngasih pengumuman ke teman-teman bahwa insya Allah ya Allah ridho, Kang Sani akan jadi salah satu mentor di diskusi keluarga khusus untuk teman-teman yang persiapan pernikahan. Dan gabung dulu di PIN Mas Ari, di grup.diskusikeluarga.com gitu. Gabung Oke. dulu teman-teman ya. Tadi kita sampai ngomongin apa tadi ya? Tadi mau penutupan. Segilan. Ini kebetulan langsung ada pertanyaan di kolom ini. Sebentar, mungkin langsung Kolom kita question ya. langsung kita gerolong 3 pertanyaan ya biar gampang langsung jawabnya. Iya. Ini oke, saya jawab dulu pertanyaannya. Bacakan dulu dari Arif. Assalamualaikum, tolong masukannya. Saya capek, suami saya sangat cuek, capek, makan hati, sedih, nggak kuat. Nggak tahu harus bagaimana ngadepin suami saya gitu. Oh, ini sudah menikah, cuma apa namanya? Suaminya cuek. Suaminya cuek. Ini kemudian dari Yuda Mijaya. Mental yang wajib disiapkan kecuali finance, apa om sarannya? Gitu. Gitu. Nah, itu dua aja deh. Oke, yang tadi, yang sebelumnya gimana tuh coach? Kalau Ya, suami oke. cuek itu kenapa? Ya, ini panjang nih pembahasannya karena satu lagi nih Mas Ari ya, Abbas sama Kang Sani. Seringkali saat bertanya banyak di antara yang bertanya itu ingin langsung dapat jawaban yang just pleng gitu loh. Instan. Yang langsung instan. Instan. Padahal yang perlu dilakukan adalah kita menggali akar masalahnya dulu terlebih dahulu. Contoh, dia cuek itu
kenapa cueknya? Ya, bisa jadi dia minder sama Anda, bisa jadi, bener nggak? Bisa jadi dia mati gaya, nggak tahu mau ngapain. Bisa jadi dia meniru tanpa dia sadari apa yang dilakukan oleh ayahnya. Bisa jadi dulu waktu kecil dia sering di cut keinginan dia untuk berkomunikasi itu dipatahin terus oleh orang tuanya. Ini banyak banget faktor-faktor yang perlu digali. Jadi ujung-ujungnya, atau bisa jadi dulu dia juga sering dibully waktu kecil segala macam, banyak banget ya. Atau juga dia udah terlalu apatis terhadap yang namanya sebuah komunikasi, karena mungkin dia sering ngelihat orang tuanya berantem mulu, ngapain juga gue berkomunikasi. Kebayang nggak? Saya diminta untuk langsung memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan yang itu hanyalah judul besarnya saja gitu loh. Hanya puncak gunung esnya doang. Itulah kenapa di diskusi keluarga kita ingin ngajak teman-teman tidak hanya pengen jawaban langsung instan. Ayo kita sama-sama belajar di diskusi keluarga sehingga kita beneran dapat akar masalahnya itu ada di mana. Setelah tahu akar masalahnya, gimana caranya kita bisa ngatasin tersebut? Jangan-jangan dia sebenarnya bisa rame sama orang lain, cuek sama kita. Tuh, pahit kan jadinya kalau kayak gitu. Ya, jadi kalau jawaban saya kurang memuaskan, malah menimbulkan lebih banyak pertanyaan lagi, memang itulah yang kita ajak teman-teman. Bukan dapat matangnya aja, ayo kita gali. Ya. Saya dapat banget banyak pertanyaan dari saat ngasih konseling. Ini gimana sih pasangan gue sama orang lain rame, sama gue nggak mau. Dia tidak sadar sedang membahas dirinya sendiri. Berarti apa? Pasangannya tidak nyaman dengan dia. Tapi tetap yang ditunjuk adalah pasangannya. Ya seperti kata Kang Sani tadi, perlu dicuci dulu nih orang gitu loh. Nah pertanyaannya, siap nggak untuk dicuci? Nah enaknya di diskusi keluarga, materi-materi pencuciannya tersebut udah dibuat modular dalam bentuk video-video. Jadi kalau marah tinggal banting HP aja, selesai urusan. Gitu Mas Ari. Tapi benar juga konsep yang Mas bilang. Kalau urusan rumah tangga ini bukan exact 1+1 2 ya, karena ini antara dua kepala dan dua hati. Jadi butuh proses yang tentunya juga nggak. Kalau masalahnya gini, jawabannya gini, nggak gitu ya coach. Semua orang, setiap orang beda-beda. Memang harus ya mungkin kalau ikutan grup, jadi akan punya ketemu solusinya sesuai dengan polanya masing-masing ya coach. Kalau misalnya orang masalah suami saya gini, oh berarti gini, wah itu kan kayak gimana ya, udah itu matematika tuh, 1+1 ya berarti 2, udah selesai gitu. Padahal ini nggak mungkin kayak gitu, butuh waktu yang hati ke hati tuh bahasanya harus dengan proses yang pasti ya, insya Allah. Nah ini bagaimana cara menanggapi sikap orang? Bentar, tadi kayaknya pertanyaan buat Kang Sani ya? Iya, ada buat Kang Sani. Pertanyaan yang kedua, mental yang wajib disiapkan kecuali finance, apa Om sarannya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mental yang harus disiapkan adalah mental yang kita siap dengan segala konsekuensi dan resiko pernikahan. Karena walau gini, nikah nggak nikah itu ada konsekuensi dan resiko. Nah, misalnya contoh, siap nggak ketika menikah kita menerima kenyataan bahwa ada hal-hal yang tidak disebutkan di ta'aruf terjadi di kehidupan pernikahan kita. Dan saya bisa kasih tahu. Itu salah Robinya dong, salah Kang Sani. Kenapa nggak ngasih tahu? Iya, nyalain lagi ujung-ujungnya. Kita tinggal jawab aja. Pokoknya dirinya nggak pernah salah. Pokoknya semua salah kecuali saya gitu kan. Nah, itu bisa nggak kita membangun mental bahwa itu juga sedang saya develop ke diri saya sendiri ya. Ketika terjadi sesuatu itu look up-nya ke sini dulu, baru ke sini gitu. Itu bisa nggak ya? Nah, kalau setidaknya 50-60% jalan, oke lah. Mungkin sudah bisa nikah, udah bisa mulai kayak, itu kan salah kamu, kenapa kamu terlambat? Tapi setelah itu, gitu ya, terus dikoreksi ke diri sendiri, iya ya, saya kok nggak ngejafri dia, nggak make sure lagi, nggak follow up dia udah berangkat atau belum, ini contoh aja. Ini sedang saya coba ke tim saya juga nih, karena beberapa kejadian di tim itu tanggung jawab saya juga, ini ada loss ini, loss itu, ini bukan, salah mereka ada sih, kontribusi saya tuh, tapi tetap ada. Nah, seberapa banyak kontribusi kita terhadap hal tersebut yang kita pikirkan, itu menandakan kita sudah dewasa. Banyak mana kontribusi kita terhadap hal tersebut, atau lebih banyak mikirin orang ini salah. Nah itu aja dulu. Itu mental yang benar-benar harus siap dulu, karena pahit sih pasti ketika contoh ya kayak gitu, menerima kenyataan bahwa pasangan lebih nyaman sama teman-temannya daripada sama kita. Nah itu kan harus diterima dulu. Ini masalah saya terima,
berarti yang harus berubah pasangan atau saya. Nggak bisa ngerubah pasangan kalau kitanya masih di situ. Itu sebuah jaminan. Yang pastinya adalah kita nggak akan bisa, dan yang merubah pasangan juga bukan kita. Mau kita jungkir balik, kayang gitu segala macam percuma. Karena pasangan kita ngelihat kitanya gitu. Selama kitanya gitu, dia ngerasa fine. Gue mau ngelakuin apa, gue mau cuek sama pasangan gue, dia ngeliat pasangan gue gitu-gitu aja, ya sikat aja. Nah, mental untuk mau berubah, mau growth, dan juga mau contribution ini yang memang harus dibangun dari awal. Nah, nanti mental itu kenanya kemana? Kemana-mana, finansial, terus apalagi misalnya. Jadi balik ke Ya, topik misalnya obrolan kita agama di dan awal tadi ya Kang ya, kemauan untuk yes, bertumbuh berarti ya Kang. intinya itu, mental itu yang harus dibangun. Menjadi Thank you, pribadi Kang. yang lebih baik. Ada pertanyaan nih, tapi nggak tahu dihitung Yes. 3 nih. Coach, kita nikah 2 kali, berarti yang jodoh yang mana? Ini ke siapa nih? Itu ini nanyanya ke siapa? Kayaknya yang lebih pantas jawab Pak Ustadz ini mah. Kalau jawaban gampangnya ya dua-duanya jodoh. Karena kan Betul. jodoh itu konsepnya secara konsep ya memang ada yang memasangkan, yaitu Allah. Ya dua-duanya jodoh, Iya. tapi nggak usah dipikirin karena nggak terlalu penting Itu sebetulnya. dia. Ini jodoh Makanya yang mana? buat apa gitu dijawab, bener gak? Kualitas manfaatnya pernikahan juga aja yang buat penting kita, dibahas kan? tuh. Yes. Ada hal yang lebih penting untuk kita fokuskan. Yes. Sama Ini ini ada yang teman-teman, pengen. boleh ya nyisipin dikit. Boleh, Jadi silakan, Kak. kita ada program namanya Sedekah Jodoh nih, Coach. Nah. Gimana Dari, tuh? bukan menyedekahkan jodoh kita ya, bukan. Oh, Ini saya punya istri, saya sedekahkan, bukan. Kita Wah, nggak itu di situ. waktu Jadi, Abdurrahman bin Auf pindah hijrah Yes. dari Mekah ke Madinah. Mau disedekahkan Itu istri. levelnya Oh, sahabat Mansur. Nabi itu. Kalau ya kalau Mansur itu. Kalau level kita itu apa? Misalnya nih, teman-teman di sini ngerasa aduh gue sulit banget sih. Orang lain tuh kayaknya nikah aja, gue susah. Nah, mungkin perlu sedekah jodoh. Maksudnya apa? Bantuin orang untuk nikah misalnya. Saya punya, ini cewek nih ya, biasanya perempuan yang paling harus banyak digerakkan sedekah jodoh. Saya cewek nih, saya punya kakak laki-laki. Kalau dikenalkan sama teman saya yang perempuan ini kayaknya bisa deh. Nah, itu udah sedekah jodoh tuh. Atau misalnya saya nggak bisa nyomblangin. Misalnya nyomblangin nggak bisa, saya dampingin deh. Saya dampingin selama taaruf, ditemenin. Itu bisa sedekah juga. Atau dampingin nggak bisa, nyomblangin nggak banyak temen. Atau bantuin biaya pernikahan boleh. Misalnya, aduh gue kurang nih, tambahin. Bantu support, intinya semua hal yang berhubungan sama usaha dia untuk sampai nikah kita bantuin. Termasuk, ini fenomenal sih, walaupun sepertinya orangnya nggak nonton, bahwa dia pernah menyedekahkan mantannya ke temennya. Woi, keren nggak tuh? mantan istrinya. Oh iya. Jadi dia punya mantan, dia jodohkan sama temennya. Nah itu bisa, terus menikah. Nggak lama setelah dia mensedekahkan mantannya ke temennya, dia pun menikah nggak lama setelah itu. Gitu, Apa jadi dia silahkan. jodohin sengaja biar dia bisa nikah tenang gitu, Pak? Bisa jadi. Bingung mau kemanain. Jangan yang baru-baru ini itu loh, yang baru-baru ini. Wah, yang mana tuh, yang mana? Nyambung aja. Nyambung aja apa? Kan Mas Ari yang sering posting, gue mah pakai poin aja. Aduh. Ini Kisah- menarik kisah. juga ya sebenarnya. Berarti kalau nikah sedekah jodoh tuh apakah dapat reward istana di surga juga ya? Karena memudahkan urusan orang lain ya itu jatuhnya ya untuk menjodohkan Ya. gitu kan. Intinya Aduh. kita dapat pahala menikah tanpa kita menikah lagi, gitu kata guru kami. Waduh. Pahala Jadi bisa menikah, menikah berkali-kali tanpa harus menikah menikah. berkali-kali. Iya, ini membahagiakan istri-istri kita. Istri-istri kita. Aduh. Jangan salah ya Oh, istri jadi- kita. Kalau istri-istri bahaya takut salah persepsi. Oh iya, ya istri kita. Oke, Istri saya ralat. kita, ya. Ada pertanyaan, bagaimana tips jadi pengusaha sukses buat pemula? Wah, salah Wah, kelasnya. ini. Salah. Itu kelasnya kelas Abah. Kelasnya apa itu? Kelas Abah nih Abah. kayaknya nih. Dia gara-gara yang live Abah, ini followernya Abah nih. Kelas Abah disangka kelasnya Abah. Iya, dikira kelas bisnis, salah kelas. Waduh, ini kayaknya menarik ya makin malam. Nih, ini suami harus nonton deh. Nah, ini. Nah, itu tadi di awal udah dibahas ini. Ini. Ayo, Coach Indra. Bagiannya Coach Indra nih. Gimana coach itu coach? Ini kayaknya Pengumuman, suami nih pengumuman. harusnya nonton nih. Buat teman-teman yang sekarang sedang menonton ya,
ataupun nanti secara nggak sengaja masuk ke channel YouTube-nya Diskusi Keluarga, atau dapat link, jangan langsung share terus ngomong, kamu mesti nonton ini, kamu banyak dibahas di situ. Kalau sampai Anda mengatakan itu, masalahnya ada di Anda. Nah, gue pamit. Wassalamualaikum. Itu yang nonton Berarti banyak dia yang sebetulnya bermasalah ya Coach ya? Iya, betul. Ajak nonton bareng aja Tran ya. Gini, sebelum jadi pada ribut, gini deh. Salah satu cara terbaik untuk ngajak pasangan, coba perhatikan saya baik-baik. Salah satu cara terbaik untuk mengajak pasangan mau ikut nonton atau ikut mendengarkan adalah kayak gini. Anda bisa cerita, tapi jangan langsung share link. Apalagi share link, terus captionnya adalah, kamu banyak dibahas di situ. Kamu perlu belajar. Itu Anda sedang mengundang Perang Dunia ke-18. Oke? Jadi, salah satu cara terbaik adalah Anda bicara seperti ini. Misalnya Anda istri, Anda ngomong kayak gini, Masya Allah, ayah, tadi aku baru nonton Instagram live-nya dari Diskusi Keluarga, atau aku baru nonton YouTube-nya Diskusi Keluarga. Ya Allah, banyak banget ya kesalahan gue yang dibongkar di sana. Kira-kira pasangan jadi tertarik gak? Wih, ada yang berani nasihatin bini gue. Siapakah orang itu? Dia jadi Akhirnya nonton deh kan gitu. Exactly. Penasaran adalah pemasaran. Betul lah, Mbak. Jadi belajarlah memarketingkan dakwah ilmu kepada pasangan. Karena orang tidak ada yang suka dipaksa, dituntut. Belajarlah menuntun. Mungkin gitu kali ya? Waduh. Iya nih kayaknya nih. Waduh, dia nonton bareng suaminya senyum-senyum ya. Ya mudah-mudahan minggu depan bisa ikut bergabung ya. Atau juga mungkin bisa masuk di link diskusinya. Monggo, itu ada alamatnya di bawah. Ya, tinggal diklik aja gitu. Nah, online sama istrinya dong, Abah, biar Abah ikutan nonton gitu. Siap, kalau gitu ini luar biasa ya diskusi kita hari ini, menarik ya, membuka sel-sel sela-sela otak kita ya, dari pola-pola yang biasanya kita mungkin secara baku taunya begini, nggak taunya ada pola-pola lain di luar sana yang ternyata luas sekali ilmu ini ya. Bagaimana ternyata sebelum pernikahan itu persiapannya juga matang, kita mau bawa kemana, fokus hidupnya seperti apa nih, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan ini akan menjadikan keluarga-keluarga yang nanti akhirnya niat untuk menikahnya juga udah dengan penuh persiapan. Aduh, ini Kang Sani luar biasa bergizi hari ini, Coach ya. Bergizi. Alhamdulillah. Wagyu. Masya Allah. Kang Sani, jazakallah khair nih, terima kasih nih waktunya Kang Sani untuk malam ini. Waalaikumsalam, sama-sama sudah diundang, senang banget bisa berbagi. Seru-seru Gitu. asli. Ya. Dan juga Coach, mungkin ada Jadi sepatah teman-teman, terakhir Coach. Iya, Dan teman-teman, insya Allah kita ketemu lagi nanti dengan Kang Sani di modul-modul yang insya Allah kita siapkan diskusi keluarga. Jadi bukan hanya untuk para yang jomblo atau yang belum menikah, tapi teman-teman yang sudah terlanjur menikah pun boleh banget, materinya banyak insya Allah ya. Bahkan yang sudah pernah menikah pun insya Allah materinya juga ada. Teman-teman yang ingin mencari gimana sih cara untuk healing dari luka batin, inner child, trauma, apapun itu, insya Allah, walaupun sekarang belum kita posting, tapi insya Allah nanti akan ada mentor-mentor, termasuk juga topik-topik tentang parenting, tentang finansial, banyak sekali. Teman-teman segera bergabung di link yang ada di bawah ini di grup .diskusikeluarga.com. Bah, closing Bah. Aduh, tadi udah setengah closing ya seharusnya ya. Baik teman-teman semuanya, Masya Allah, tabarakallah, hari ini kita dapat banyak sekali tambahan pencerahan ya. Karena kenapa saya bilang tambahan? Karena Kamis demi Kamis kita rutin gitu ya. Jadi dengan tema yang senantiasa berganti-ganti teman-teman ya. Kamis malam, ingat ya, habis Al-Kahfi, sholat Isya, wah udah langsung kita belajar diskusi keluarga di IG ya teman-teman ya, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi buat Kang Sani sudah membagikan ilmu dan pengalamannya ya. Kita tunggu nanti bareng-bareng ya teman-teman ya. Kang Sani akan menjadi mentor kita juga di diskusi keluarga insya Allah. Kepada Coach juga terima kasih sudah memfasilitasi ilmu-ilmunya. Yang paling bego gue di sini jadi. Ya, Mas Ari, aduh nih ya, saya juga Kang.
bego juga Iya. kita. Aduh, ya kan Mas Ari yang punya lapak ya. Jadi teman-teman, insya Allah ke depannya akan terus kita dakwahkan lah ya seputar keluarga A sampai Z. Dah gitu aja dah. Saya kembalikan ke yang punya lapak aja. Siap, kalau gitu kita ketemu lagi malam Jumat depan. Jangan lupa untuk ikutan di grup kita, linknya di bawah tuh grup.diskusikeluarga.com. Sampai ketemu lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Sani. warahmatullahi wabarakatuh. Sama, Thank you makasih semuanya. semuanya. Kang Sani. Hari Bye. Assalamualaikum.